Kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube Dedi Irawan. Dan kali ini di konten kita akan membahas jenis-jenis batagor. Jadi jangan di skip videonya agar Anda tidak salah paham dalam memahami jenis-jenis batagor. Yuk kita simak. Hiji, dua, tilu, opat, lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng saya di channel YouTube Dedi Irawan. Dan teman-teman, kali ini saya bukan untuk memberikan tutorial ya, tapi kali ini saya akan memberikan sesuatu gambaran tentang ada berapa jenis sih batagor. Ini masih seputar batagor, tapi bukan untuk tutorialnya, karena ternyata teman-teman sekalian, banyak sekali dari subscriber atau juga teman-teman yang bertanya melalui kolom komentar, banyak sekali, kok Kang, batagornya kok begini, kok begitu, terus batagor saya kok begini ya. Nah gitu. Terus juga ini mah bukan batagor, banyak banget yang bener-bener apa ya, bilang ini beda, itu beda gitu kan. Jelas beda. Teman-teman sekalian perlu diketahui ya, batagor itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Dan dari jenis batagor itu, pertama batagor yang saya buat ya. Baik nih, simak baik-baik ya. Pertama, batagor biang. Batagor biang, batagor yang saya buat. Batagor yang saya buat. Batagor biang ini batagor yang difermentasikan. Artinya, batagor ketika pembuatannya itu membutuhkan waktu untuk ngembang. Jadi kita bikin biang dulu, kemudian setelah bikin biang, mau ngembang mau enggak, tetap itu menjadi biangnya, dicampur dengan adonan baru di situ. Nah, batagor biang ini awal dikenalkan kalau kepada saya pribadi tahun 2000. Tapi uak saya, rahimahullah almarhum, yang mengajarkan kepada saya, beliau sudah memulainya dari tahun 90-an ya, dari tahun 90-an. Dan memang batagor ini ternyata lebih tua dari sebelumnya. Nah, jadi batagor ini ternyata lebih tua dari sebelumnya, sudah ada gitu. Cuman beliau baru mengotak-atiknya di tahun-tahun 90-an itu, dari obrolan saya sama beliau. Nanti di kisah perjalanan batagor lah ya, nanti saya ceritakan. Nah ini dia, sekali lagi yang harus diketahui adalah batagor pertama itu ada batagor biang. Batagor biang, ini batagor biang ini yang saya buat ya, dan saya dapatkan resepnya dari uak saya. Yang kedua, batagor cireng. Batagor cireng. Batagor cireng ini dia dominan lebih ke tepung tapioka, sagu ya, atau kanji. Nah, jadi dia perbandingannya lebih banyak di sagunya atau tepung kanjinya dibandingkan dengan terigunya. Kalau di batagor biang itu lebih dominan di terigu, perbandingannya 2:1. Artinya lebih banyak terigu 2 kilo, sagunya 1 kilo, atau tepung kanjinya 1 kilo. Nah kalau di batagor cireng itu dia lebih banyak dominan sagu. Kalau misalnya 3 kilo total semua dari adonan itu hanya menggunakan terigu itu mungkin 1/4 atau setengah kilo, selebihnya itu sagu semua. Nah, dan terus pembuatannya pun berbeda jelas. Nanti pembuatannya
dari dua jenis ini pembuatannya juga beda-beda. Dari batagor biang sendiri ada beda-beda juga. Nah, dari batagor yang ini juga beda-beda juga. Nah, terus yang ini udah dua ya. Pertama, batagor biang. Kedua, batagor cireng. Ya, kayak kenapa disebut batagor cireng? Karena dia dominan kayak seperti cireng. Ya, dia kayak aci banget gitu. Kalau diiris pun dia akan kenyal. Kenyal. Terus kalau di ini juga dia kayak membal. Terus kalau digoreng, kalau yang nggak bagus cara bikin adonannya, dia akan bertak-bertuk, muncrat-muncrat saat digoreng. Dan yang ketiga itu batagor jenisnya dibuat somai dulu, dibuat bakso tahu dulu ya, dibuat somai dulu tuh. Seperti misalnya sering kita lihat ada tulisan batagor somai Bandung. Ini dia dibuat seperti somai dulu, kemudian nanti setelah setengah matang dia digoreng. Ada yang dikukus lagi jadi somai, ada yang digoreng jadi batagor. Tapi di sini lebih mendekati bukan ke batagor sebenarnya, lebih mendekati kepada somai goreng. Perlu digarisbawahi ya. Dan cara pembuatannya pun beda juga. Baik, nah itu 3 jenis batagor nih. 3 jenis batagor ini bisa dikembangkan menjadi beberapa jenis. Batagor biang sendiri, teman-teman, ada pembuatannya itu, tapi tidak pernah menggunakan air panas ya. Ini batagor biang tidak pernah menggunakan air panas. Ingat kawan, tidak pernah menggunakan air panas. Kalau bukan air panas itu air biasa dan air es. Nah, cuman saya lebih suka menggunakan air biasa, air dingin biasa ya, bukan air es. Ada juga yang menggunakan air es, bebas. Cuman ini prakteknya beda-beda juga. Nah, di batagor biang sendiri itu bisa dipakai dengan misalnya kaldu ayam, misalnya dengan gaji ayam, bisa dicampur juga dengan telur, bisa dipakein juga bawang daun, seledri gitu. Jadi tergantung kita mau membumbuinya seperti apa. Karena batagor sendiri tuh luas ya, universal, bebas gitu. Yang penting jelas batagor itu ya begitu gitu. Jenisnya seperti itu. Ada 3 jenis ini. Jadi tergantung kita pembuatannya seperti apa. Mau pakai yang ini ya, mau pakai yang seperti yang saya buat, hanya batagor tanpa ikan aja gitu. Jadi batagor biang sendiri bisa pakai ikan. Nah, dan caranya pun juga ada yang ikannya dikukus, ada yang ikannya mentah, dihancurkan dagingnya, diaduk-aduk sama adonannya. Nah, cuman di sini perlu diketahui, kalau pakai ikan, kalau pakai telur, kalau pakai bawang daun, batagor biang itu batagor fermentasi. Ya, ingat nih, batagor biang itu batagor fermentasi. Dia pakai pengembang. Pengembang cenderung dia akan asam. Ya. Akan mengeluarkan aroma asam dan rasa akan cepat asam. Karena apa? Karena itu dia batagor fermentasi, batagor yang memakai ragi. Ya, itu akan asam. Apalagi sering diaduk-aduk kan. Nah, jadi gitu. Makanya kalau kita pakai kayak bawang daun, pakai ikan, pakai telur, ini akan mempengaruhi juga, bener-bener tambah nggak nikmat aromanya. Dirasa mungkin enak, rasanya mungkin enak banget, memang enak ya. Karena saya sendiri sudah praktekkan berulang-ulang, bahkan dulu pakai ikan juga, pakai bawang daun juga. Cuman ternyata kalau dagang kita sepi, teman-teman, ini batagor biang nggak bisa diselamatin. Pakai telur aja, jangan pakai ikan, pakai telur aja, ini susah untuk diselamatin kalau dagangnya sepi. Kenapa? Dia akan cepat bener-bener rasanya hancur, ya, aromanya tambah nggak enak. Di situ teman. Jadi perlu dipahami, kecuali memang kita sudah memiliki pasar yang bagus untuk jualan, sudah memiliki langganan-langganan yang banyak, dan harga yang kita kasih juga ke pelanggan sudah bagus gitu ya, itu nggak apa-apa, it's okay gitu. Mau pakai apa juga
Karena batagor sendiri tuh bebas, terserah kreasi Anda gitu. Mau pakai apa, yang jelas 3 jenis tadi batagor, ada batagor biang, batagor cireng, sama batagor yang dibuat seperti somai dulu, baru digoreng. Nah gitu. Jadi nih ya, untuk batagor biang itu sendiri tadi saya ada beberapa hal. Pertama, bisa pakai air biasa, juga bisa pakai air es. Ya, itu teman-teman ya. Nah, terus selain itu juga perlu diketahui bisa pakai bawang daun, bisa pakai ikan, bisa pakai telur. Ya, cuman tadi kata saya, resikonya saat dagang sepi seperti apa. Jadi untuk ya modal seperti itu. Itu ya. Jadi kenapa saya nggak pakai ikan, nggak pakai ini? Yaitu alasannya karena cepat berbau, cepat basi dan sebagainya. Nah selanjutnya yaitu batagor cireng. Batagor cireng ya. Batagor cireng sendiri itu ada yang memang dia pakai ikan, ada yang enggak juga. Ada yang pakai bawang daun, ada yang enggak juga. Itu loh. Nah harus dipahami juga. Dan pembuatannya dia terigu dikasih air panas, baru dibikin adonan dengan air dingin dicampur sagunya. Ya, terus kadang-kadang dibeletak-beletuk gitu karena cara bikin adonannya nggak pas. Sama seperti bikin cilok. Ya, nggak jauh beda sama kayak bikin cilok. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, mungkin ini jadi informasi. Jadi jangan sampai kayak gini. Lu so tau lu gitu. Lu so tau ya. Ini batagor mah bukan begitu tapi begini. Gitu. Bukan so tau, bukan so ngajarin, bukan. Tapi memang begitu batagor keadaannya. Batagor itu tergantung kita membuatnya, tapi hanya ada itu jenisnya gitu. Hanya ada itu jenisnya. Mau sampean mau Anda pakai kol, pakai wortel, bebas, sudah kayak bakwan juga itu udah enak banget. Jadi tergantung kepada kita cara membuatnya teman-teman. Nah jadi pahami ya, batagor cireng itu pakai ikan bisa, nggak pakai ikan juga bisa, pakai bawang daun bisa, nggak pakai bawang daun juga bisa, semuanya sama. Nah kalau cara pembuatannya pakai air dingin. Kalau batagor cireng jangan pakai air dingin, jujur aja. Maksudnya pakai air es, jangan pakai air es. Karena akan lebih parah lagi nanti saat digoreng, beletak-beletuknya itu. Nah, nggak pakai air es saja. Kalau bikin adonan yang nggak bagus, nggak pas, itu akan menimbulkan efek yang kurang bagus saat digoreng. Gitu teman-teman ya. Terus untuk batagor yang ketiga, somai yang digoreng. Nah ini persis ya bikin somai aja. Ya jelas dia pakai ikan. Tapi somai sendiri atau bakso tahu sendiri, ya karena memang dikenalnya itu kan kalau di daerah nih, kalau di tempat aslinya, ini bukan ngomong masalah Bandung ya. Karena somai batagor itu identiknya dengan Bandung, karena Bandung ibu kota Jawa Barat loh. Bandung itu ibu kota Jawa Barat. Tapi pedagang-pedagang asli dari batagor somai itu kebanyakan Garut, Tasik, Sumedang, Majalengka, Cirebon. Teman-teman, coba deh. Dan somai sendiri, kalau di daerah Majalengka, Sumedang, Garut, Tasik, itu bukan somai, tapi bakso tahu, kawan. Bakso tahu. Itu. Kalau somai itu asal dari Tiongkok, Cina, jelas. Awalnya. Nah, jadi nih, bukan so tahu ya, tapi lihat aja, coba aja cari di Google lah. Kalau nggak paham. Nah itu dia. Jadi ini penjelasan yang memang perlu diketahui sama teman-teman semuanya. Jadi kalau batagor yang ketiga, kayak misalnya ada di gerobaknya batagor somai Bandung, itu identik dia dengan dibuat somai dulu kemudian digoreng. Nah terus kadang-kadang ya sama itu kayak batagor cireng, kalau udah kurang setengah jam aja, lama-lama setengah jam aja, itu akan alot rasanya. Akan alot. Kedua jenis ini akan alot karena memang dia pakainya kebanyakannya sagu gitu ya. Jadi harus dipahami. Jadi yang selama ini bertanya nih, Kang, batagornya kok gini,
punya saya mah kok begini. Nah itu mungkin batagor yang Anda buat batagor cireng. Banyak banget lah yang bertanya. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dan tentunya bermanfaat ya. Jadi tahu, oh iya saya pernah beli loh batagor kayak gini. Nah itu batagor itu dia ada 3 jenis, tapi bisa dikembangkan lagi menjadi varian batagor. Ya mungkin bisa juga, bisa pakai daging sapi, daging kambing, bebas. Daging gajah juga bisa kalau mau, daging onta. Jadi teman-teman semuanya ya, jangan berasumsi macam-macam. Yang jelas paling utama batagor itu dinikmati di bumbunya, bumbu kacangnya. Nah oke, pembahasannya lain lagi nanti. Oke teman-teman, insya Allah nanti juga bakal saya ceritain kisah perjalanan batagor saya, dan hanya di channel Deddy Irawan, channel YouTube Deddy Irawan. Terima kasih Anda udah menyimak penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi pengetahuan buat Anda semuanya yang bertanya-tanya kenapa batagornya kok beda. Ya, gitu aja ya. Oke, saya Deddy Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Machin chouette, m'en bats les couilles.